Pasukan khusus pun manusia, mereka punya rasa, punya hati. Mungkin itu kata-kata yang dapat digambarkan untuk pemeran utama dalam film kali ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Outlap. Film ini mengisahkan bagaimana pemeran utama dalam film ini harus menuntaskan janjinya kepada teman masa kecilnya dahulu. Bahkan ia memutuskan untuk menjadi seorang prajurit militer agar janjinya ditepati. Karena ayah dari teman masa kecilnya telah dibunuh dengan kejam ketika dalam tugas mengungkapkan kebengisan seorang pejabat. Berlanjut, perjalanan hidup pria ini yang ditinggal ayahnya sejak kecil membuat pria ini harus pindah dan diurus oleh rekan ayahnya ketika di satuan militer. Hal tersebut pula membuat pria ini harus berpisah dengan teman masa kecilnya. Sebelum berpisah, pria ini berjanji akan selalu ada untuk teman masa kecilnya. Akan tetapi dengan berbagai kejadian, pria ini akhirnya dapat menemukan celah untuk bisa menuntaskan janji tersebut. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan timeline di Nottingham tahun 1996. Terdengar seorang narator yang ternyata wartawan. Ia sedang menelusuri seorang wali kota Nottingham bernama Harold yang ia duga melakukan beberapa kejahatan besar di kotanya. Kemudian wartawan mencoba merekam atau melakukan OTT kepada Harold yang ternyata sedang melakukan pembunuhan. Sayangnya saat itu dompet wartawan tertinggal dan itu menjadi jejak bagi pihak Harold. Scene berganti ke timeline hari ini. Ada sekumpulan prajurit militer yang sedang melakukan sebuah operasi dalam penumpasan terorisme. Di dalam pasukan tersebut ada pemeran utama dalam film ini yang bernama Jack. Begitupun dengan rekan-rekannya yang bernama Smuts dan yang lainnya. Sepulang dari tugas tersebut, mereka mendapatkan penghargaan dari Menteri Pertahanan karena telah berhasil melakukan misi rahasia. Diketahui, ternyata unit mereka adalah pasukan khusus. Di saat yang bersamaan, ternyata Harold berada di sana dengan wajah yang penuh dengan kecemasan. Setelah itu, Jack didekati oleh rekannya yang bernama Smuts. Smuts mengatakan bahwa ada seorang yang ingin menemui Jack, dan orang tersebut adalah Harold. Terlihat beberapa kali bahwa Smuts memiliki sikap yang angkuh kepada Jack. Kembali lagi kepada Harold yang ternyata ingin memberikan Jack pekerjaan sampingan. Akan tetapi di sini Jack langsung menolak tawaran tersebut karena tidak ingin menjadi tentara bayaran. Di saat yang bersamaan, sang kekasih datang untuk menjemput Jack. Scene kemudian berganti. Scene memperlihatkan ada sekumpulan anak muda yang sedang pesta narkoboy dan di sana Harold pun diketahui yang menjalankan bisnis narkoboy tersebut. Harold terlihat seperti sedang menjalin kerjasama dengan pria kulit hitam yang bernama Eric. Di sini, Eric mengungkapkan jika kesepakatan tidak terjadi, maka keluarga Harold akan terancam. Kemudian, Jack tiba-tiba mendatangi sebuah kuburan dan tiba-tiba teringat ingatannya ketika dahulu. Jack kecil memiliki seorang teman yang bernama Jet. Mereka terlihat sedang bermain di sebuah hutan. Beberapa saat kemudian ternyata orang tua Jack telah meninggal. Kemudian ada seorang pria nantinya akan menjaga dan mengurus Jack. Pria tersebut bernama Mac. Mac adalah rekan satu pasukan ayahnya Jack ketika bertugas sebagai seorang tentara. Mac pernah berjanji kepada ayahnya Jack bahwa ia akan menjaga Jack. Setelah itu Jack berjanji kepada Jet bahwa ia akan kembali lagi kepada Jet dan ia diberikan sebuah gelang sebagai tanda hubungan mereka. Di tempat lain, Eric mendatangi kelompok gangster di tempat mobil bekas dan akan melakukan sebuah transaksi. Akan tetapi saat itu Eric malah ditipu karena hanya diberikan koper kosong, yang dimana Eric seharusnya mendapatkan puluhan kilo narkoboy. Begitupun dengan rekan Eric, mereka dihabisi semuanya. Beruntungnya, Eric dapat bertahan dan memberikan serangan balik kepada gangster tersebut. Dengan diakhiri mematahkan ketua kelompok tersebut. Sebelum pergi, Eric menanyakan kepadanya tentang siapa di balik penyerangan ini. Eric mendapatkan jawaban bahwa hal tersebut suruhan Harold.
Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Jack yang sedang melakukan latihan boxing dengan Meg. Setelah itu ketika mereka sedang beristirahat, Meg mendapatkan sebuah telepon dari atasannya untuk melakukan sebuah tugas darurat karena anak dari Harold telah diculik. Ketersambungan dengan apa yang dilakukan oleh Eric sebelumnya yang mengetahui bahwa orang yang telah menjebaknya adalah Harold, membuatnya langsung bereaksi untuk menculik sang anak. Akan tetapi rekan satu unit Jack sekilas mereka malah sedang asik melakukan pesta di saat panggilan tugas memanggil mereka. Singkat cerita, unit pasukan khusus pun bersiap melakukan penyelamatan. Dalam proses ekstraksi penyelamatan, Jack dapat mendominasi misi tersebut. Bahkan, unit khusus berhasil menyelamatkan para sandera. Akan tetapi salah satu sandera yang masih bocil berhasil dibawa oleh ketua kelompok penjahat yang membuat Jack harus mengejarnya. Setelah berhasil berhadapan langsung dengannya, Jack mencoba melakukan negosiasi agar sang anak dapat selamat. Karena pada saat itu sang anak sedang dilakukan penyanderaan. Sayangnya, Smuts datang dan menjadi malapetaka. Smuts melakukan gerakan tambahan dengan menembak ketua kelompok penjahat dan begitupun saat itu sang bocil tewas bersamaan dengan ketua kelompok penjahat. Jack yang kesal langsung memukul Smuts sampai ia berdarah. Kemudian Jack langsung membawa mayat sang bocil dengan cara menggendongnya. Kejadian tersebut anehnya membuat Jack merasa bersalah dan membuat ia frustasi. Dengan melihat kondisi saat ini yang tidak begitu adil, Jack menilai kematian sang bocil itu adalah kesalahan Harold yang telah melakukan hal yang busuk sehingga anaknya yang menjadi korban. Pada saat itu Jack memberikan surat pengunduran dirinya kepada Meg. Lalu Jack pun mencoba mendinginkan kepalanya dengan membeli susu murni di sebuah bar. Bahkan hal tersebut telah dilakukan oleh Jack seharian penuh. Ditambah ketika ia pulang ke apartemennya, Jack malah mendapati sang pacar yang sedang selingkuh sambil bercocok tanam. Setelah itu hari-hari dihabiskan oleh Jack dengan minum-minum. Sampai di mana ia memutuskan untuk bermain judi dengan sisa uang yang ia miliki. Pada game pertama dan ketika awal-awal Jack menang besar, sampai di mana ia mempertaruhkan semuanya dengan harapan akan menang banyak. Akan tetapi bukannya untung malah buntung. Jack saat itu kalah dalam pertaruhan yang membuat dirinya kalah besar. Dilanjut, Jack pun menyewa beberapa kupu-kupu malam di sana. Sampai di mana Jack malah ditipu besar oleh mereka dan diambil barang-barang berharga miliknya. Setelah itu, ketika di perjalanan pulang, Jack menemukan ada seorang wanita yang sedang disudutkan oleh seorang pria. Alih-alih ingin menolong wanita tersebut, Jack malah dikeroyok oleh teman dari pria yang menyudutkan wanita tersebut. Jack yang sudah hilang semangat hidupnya karena frustasi mendapatkan beberapa masalah akhirnya tidak bisa mengimbangi mereka yang cukup banyak jumlahnya. Apalagi ketika Jet sedang merintih kesakitan di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang yang memberikannya receh karena pada saat itu Jack seperti seorang gelandangan. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, scene memperlihatkan Jack yang mendatangi tempat penyimpanan rahasia milik mendiang ayahnya. Jet menemukan sebuah rekaman yang isinya percakapan kejadian di tahun 1996 saat ayahnya sedang melakukan penyelidikan kepada Harold. Di situ pula ada sebuah bukti bahwa ayahnya Jet dibunuh oleh pihak Harold. Setelah itu, Jet mencoba mencari Jack untuk dimintai tolong. Pada saat itu, Jet menemukan Jack yang sudah menjadi gelandangan dan tidur di pinggir jalan. Respon pertama yang Jack lakukan adalah mengusir Jet karena ia tidak ingin dikasihani. Akan tetapi ketika Jet menyebutkan bahwa memiliki bukti mengenai kasus ayahnya, Jet sangat kaget melihat kondisi yang dialami Jack saat ini. Tidak hanya meminta tolong kepada Jack, Jet mengatakan janji yang pernah Jack ungkapkan, yakni bahwa ia akan selalu ada untuk Jet. Dan Jet pun langsung meninggalkan Jack saat itu dengan penuh kekesalan. Tak lama kemudian Jet yang sedang di taman pun didatangi oleh Jack. Jet pun sepertinya memiliki rasa dari dulu kepada teman kecilnya itu. Di sana Jack mengatakan bahwa akan membantu Jet.
Setelah itu Jack melakukan bersih-bersih untuk menghilangkan bau tidak sedap. Akhirnya Jack pun diperdengarkan rekaman milik ayahnya Jet ketika di tahun 1996. Di sini kita akan diperlihatkan bagaimana ayah Jet mendapatkan perlakuan dari kelompok Harold. Saat itu sebelum anak buah Harold datang, sang ayah sudah menyuruh Jet untuk bersembunyi di kolong kasur. Ternyata ketika ia dihabisi oleh anak buah Harold, itu dilakukan tepat di mata kepala Jet sendiri. Dengan kejadian tersebut membuat Jack kembali semangat untuk kembali lagi seperti dulu dan teringat tentang apa yang ia pernah janjikan kepada Jet, bahwa akan selalu ada untuknya dan akan membalaskan dendamnya. Apalagi ia sangat tidak menyukai perilaku Harold. Setelah itu, Jack langsung kembali membangun habits-nya yang pernah hilang pada dirinya, yakni prajurit yang senantiasa terus berlatih. Terlihat Jack kembali melakukan latihannya agar skill bertarungnya kembali lagi. Kemudian setelah berlatih, Jack melihat Jet yang sedang mengkhawatirkan sesuatu. Ternyata Jet mengkhawatirkan tentang keselamatan Jack. Jet mengungkapkan bahwa Jet hanya satu-satunya kerabat yang ia miliki, yakni Jack seorang. Saat ini, ternyata cinta Jet tidak bertepuk sebelah tangan. Setelah pertemuan tersebut, terlihat mereka bercocok tanam di sebuah apartemen. Langkah yang selanjutnya diambil oleh Jack adalah mendatangi rekannya dahulu, yakni Smooch. Jack memberitahu buruknya Harold dan yakin jika rekaman tersebut dapat menjadi bukti kuat bahwa Harold akan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak hanya itu, Jack menceritakan bahwa korban dari bengisnya Harold adalah ayah dari Jet. Dengan alasan Jack percaya bahwa Smooch berada di pihaknya untuk menjatuhkan Harold. Kemudian, respon dari Smooch membuat Jack senang karena ia setuju dengan Jack. Akan tetapi sayangnya, Smooch tetap menjadi musuh dalam selimut bagi Jack. Karena Smooch menelpon seseorang dan mengatakan bahwa kita dalam masalah. Kemudian, Jack tidak lupa meminta bantuan kepada Meg agar membantunya. Selain itu, Jack meminta Meg untuk memberinya sebuah senjata karena Jack akan melakukan penyerangan langsung kepada Harold. Lalu, scene berganti ketika Jack berada di tempat tinggal Jet. Ia malah menemukan tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres dan ternyata benar. Jet saat itu telah diculik oleh Harold. Hal ini disebabkan karena Smooch telah membocorkan semuanya kepada Harold. Harold meminta kepada Jack untuk memberikan kaset rekaman yang pernah direkam oleh sang wartawan. Kemudian, hari di mana Jack akan melakukan segalanya pun tiba. Beruntungnya saat itu Meg mau membantu Jack dalam misi tersebut. Meg bertugas sebagai penembak jitu dan sebagai spionase bagi Jack untuk melihat kondisi di markas Harold. Saat itu, Jack pun melakukan penyerangan dengan diawali mengendarai motor trail miliknya. Sesampainya di tempat Harold, ia sempat dihadang oleh beberapa petugas di sana. Jack dengan dibantu Meg dapat berhasil masuk ke dalam gedung dengan menghabisi beberapa petugas di sana. Namun lawan yang sebanding bagi Jack pun telah bersiap-siap akan menahannya. Orang-orang yang akan Jack lawan adalah tim pasukan khusus dengan persenjataan lengkap. Saat itu Jack sempat terpojokan. Beruntungnya Jack dapat memberikan serangan balasan dengan cara melempar balik granat yang ada di hadapannya. Setelah itu Jack malah hilang fokus. Kesalahannya ternyata membuat pihak musuh berhasil menembak Jack dan memberikannya luka yang cukup serius. Kemudian itu tak membuat Jack pantang menyerah. Ia pun langsung bergegas melakukan kembali penyerangan. Di saat yang bersamaan Harold menyuruh Smooch dan pasukan khusus yang ia miliki untuk segera bersiap-siap. Pasukan Harold diberikan sebuah perintah untuk menangkap Jack hidup-hidup, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kesempatan bagi Jack untuk mensiasati agar dapat menghabisi musuhnya. Setelah itu, Jack akan menghadapi dengan rekan sekaligus musuhnya. Seperti biasa, Smooch yang memiliki sikap angkuh malah melakukan ejekan kepada Jack. Padahal saat itu Smooch memiliki kesempatan untuk menangkap Jack. Kecerobohan Smooch menjadi kesempatan untuk Jack bisa menghabisi Smooch dengan pisau di tangannya. Kemudian Jack pun langsung mendatangi di mana Harold berada. Di sana Jet sedang disandra oleh Harold. Pada saat itu Harold meminta kepada Jack untuk menyerahkan kasetnya agar ditukar dengan Jet. Sayangnya tetap saja Harold berbohong dan tetap menyandra Jet. Dilanjut Harold yang menembak Jet saat itu dan membuatnya terjatuh ke lantai. Entah mengapa Jack di sini kuat sekali dan tidak tumbang ketika peluru menempel di tubuhnya. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Jack untuk memberikan serangan terakhir dalam menghabisi Harold. Kemudian ketika Jack dan Jet berada di luar, ternyata pihak aparat sudah bersiap menangkap Jack.
Beruntungnya saat itu Meg berhasil meyakinkan pihak kepolisian bahwa Jack bukanlah penjahatnya. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan Jack yang sudah diberikan treatment medis. Dilanjut, Jack memberikan rekaman kaset kepada petinggi polisi di sana. Dan film pun tamat.